Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Perlukah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka?
banjir badai topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan, seakan-akan di dunia tiada lagi ketentraman. Apakah ini akibat kesombongan manusia karena sudah merasa menundukkan semesta? Agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka, gempa bumi, banjir, badai topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan, seakan-akan di dunia tiada lagi ketentraman. Tiap malapetaka di dalam dunia, mungkin itu karena ulah manusia. Mengapa banjir melanda, membawa bencana? Mengapa badai melanda, membawa bencana? Tanyakan dirimu, siapa yang mendatangkan banjir yang melanda? Siapa yang mendatangkan badai yang melanda? Itulah Tuhanmu.
atas suatu bangsa. Murka Tuhan pasti datang sebagai peringatan. Banyak sudah bangsa-bangsa yang dihancurkan Tuhan. Sebaiknya itu semua dijadikan pedoman. Tiap malapetaka di dalam dunia, mungkin itu karena ulah manusia. Mengapa hama melanda, merusak tanaman? Mengapa gempa melanda dan membawa korban? Tanyakan dirimu. Siapa yang mendatangkan hama yang melanda? Siapa yang menciptakan gempa yang melanda? Itulah Tuhanmu. Mengapa bencana kerap melanda? Sudahkah kita membaca mengapa bencana kerap melanda? Berbagai musibah jadi derita, korban harta benda tak terhitungkan, bahkan korban jiwa tak terberikan. Pertanda apakah ini semua? Sekedar cobaan, apa peringatan ataukah hukuman? Ya Azza wa Jalla, Ya Azza wa Jalla, jiwa. Seandai bencana cuma cobaan, mantapkah
Tetapkanlah iman dan kesabaran. Kalau peringatan atau hukuman, mohon pengampunan dan kesadaran. Sungguh kami insan yang aniaya. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Terjadi, tetapi ku mohon kuatkanlah. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada,
terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Cobaan tumpang tindih silih berhenti, luka hati luka dalam sangat dalam, air mata jangan tertumpahkan. Apapun derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. Kehidupan dunia berputar, mewarnai nasib manusia, suka dan terkadang duka. Dalam kehidupan dunia tiada insan yang bebas dari cobaan, baik bagi si miskin ataupun yang kaya, baik bagi jelata atau yang berjaya. Lain orang lain ujian, itulah keadilan Tuhan. Hati sedih, hati sangat pedih, cobaan tumpang tindih silih berhenti, luka hati luka dalam sangat dalam, air mata jangan tertumpahkan. Apapun derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. Kehidupan dunia berputar, mewarnai nasib manusia, suka dan terkadang duka. Dalam kehidupan dunia tiada insan yang bebas dari cobaan, baik bagi si miskin
tertawa, yang bersedih dan yang gembira, selalu mewarnai hidup manusia, baik dia miskin ataupun kaya. Yang jelata dan yang ternama, yang tak punya dan yang berada, pasti merasakan suka dan duka. Itu romantika hidup di dunia. Jangan lupa daratan apabila dalam kegembiraan. Dan jangan putus asa apabila di dalam kesedihan. Sedih dan gembira takkan selamanya, semua akan sirna, ganti dan berubah. Tidak peduli siapapun dia, yang menangis dan yang tertawa, yang bersedih dan yang gembira, selalu mewarnai hidup manusia, baik dia miskin ataupun kaya. Yang jelata dan yang ternama, yang tak punya dan yang berada, pasti merasakan suka dan duka. Itu romantika hidup di dunia. Tak berarti yang kaya selalu hidup dalam kegembiraan. Tak berarti yang papa selalu hidup di dalam kesedihan. Di sana letaknya keadilan Tuhan, sedih dan gembira sama diberikan, keduanya itu sebagai ujian. Yang menangis dan yang tertawa, yang bersedih dan yang gembira, selalu mewarnai hidup manusia, baik dia miskin ataupun kaya.
yang jelata dan yang ternama, yang tak punya dan yang berada, pasti merasakan suka dan duka. Itu romantika hidup di dunia, romantika hidup di dunia. Dunia, oh, penuh misteri. Dunia, oh, misteri, penuh tantangan, penuh cobaan, penuh misteri. Dunia, oh, misteri, penuh tantangan, penuh cobaan, penuh misteri. Dunia, oh, misteri. Ada suka, ada duka, silih berganti. Ada tangis, ada tawa, silih berganti. Ada miskin, ada kaya, ada pembeda. Begitulah hidup di dunia, penuh tantangan, penuh cobaan, penuh misteri. Dunia, oh, misteri. Segalanya serba semu, fata morgana. Segalanya serba fana, pasti binasa. Segalanya tiada lama, ada akhirnya. Begitulah hidup di dunia, fata morgana, pasti binasa, oh, sangat fana. Dunia, oh, misteri. Ada suka, ada duka, silih berganti. Ada tangis, ada tawa, silih berganti. Ada miskin, ada kaya, ada pembeda. Begitulah hidup di dunia, penuh tantangan, penuh cobaan.
misteri. Satu macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Ada cara yang halal, ada cara yang haram. Silakan mau pilih cara mana, namun semua cara ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan manusia. 1001 macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan didengar, jangan didengar, itu sangat tidak benar. Jangan didengar, jangan didengar, itu sangat tidak benar. Banyak orang berkata yang jujur pasti hancur, karena zaman kini sudah edan, jujur tidak makan. Zaman yang edan, zaman yang edan, kita jangan jadi setan. Zaman yang edan, zaman yang edan, kita jangan jadi setan. Siapa meninggalkan yang haram karena takut kepada Tuhan, pasti baginya kan digantikan rizki yang halal dan digandakan, insya Allah. 1001 macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Ada cara yang halal, ada cara yang haram. Silakan mau pilih cara mana, namun semua cara ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan manusia. 1001 macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. 1001 macam.
mati bagi yang takwa. Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan derita. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri. Ini azab Tuhan yang nyata. Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Masa manusia berkembang peradabannya, hingga di mana-mana manusia merubah wajah dunia. Gedung-gedung tinggi mencakar langit, nyaris menghiasi segala negeri. Bahkan teknologi di masa kini sudah mencapai kawasan samawi. Tapi sayang disayang manusia lupa diri tinggi hati, lebih dan melebihi tingginya pencakar langitnya tadi. Sejalan dengan roda pembangunan, manusia makin penuh kesibukan, sehingga yang wajib pun terabaikan. Sujud 5 waktu menyembah Tuhan, karena dimabuk oleh kemajuan. Sampai komputer dijadikan Tuhan. Yang benar aja. Kalau bicara tentang dunia, aduhai pandai sekali. Tapi kalau bicara agama, mereka jadi alergi.
Baca koran jadi kebutuhan, sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digalakan, bahasa Arab katanya kampungan. Nggak salah tuh. Buat apa berjaya di dunia, kalau akhirat celaka. Marilah kita capai bahagia di alam fana dan baka. Sesali diri, bangga janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena taqwanya. Dalam hidup tak berguna, hari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Dalam kekurangan mampu kasih sayang mengendalikan hawa nafsunya. Beriman katanya di dalam kelebihan. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena taqwanya. Hari itu bertakwalah dalam hidup tak berkurang.
kejayaan dunia. Tetapi satu hal janganlah engkau lupa, tuntutlah olehmu akan ilmu agama, supaya dirimu jadi bahagia di dalam dunia dan di alam baka. Biasa manusia mudah menjadi ingkar apabila dirinya sudah merasa pintar. Katanya agama itu dongeng belaka, kepada Tuhannya dia tidak percaya. Tunggu saja nanti apabila kau mati, sungguh azab Tuhan sangat mengginakan. Bagai setetes air di lautan, kalau dibandingkan dengan kepandaian Tuhan. Coba kau buka lebar-lebar matamu itu dan lihatlah betapa kebesaran Tuhanmu. Tidakkah kau lihat bagaimana langit ditinggikan, gunung ditegakkan, bumi didatarkan? Biasa manusia mudah menjadi ingkar apabila dirinya sudah merasa pintar. Katanya agama itu dongeng belaka, kepada Tuhannya dia tidak percaya. Tunggu saja nanti apabila kau mati, sungguh azab Tuhan sangat mengginakan. Ilmumu bagai setetes air di lautan, kalau dibandingkan dengan kepandaian Tuhan. Coba kau buka lebar-lebar matamu itu dan lihatlah betapa kebesaran Tuhanmu. Jika kau lihat bagaimana air diturunkan, pohon ditumbuhkan, dan alam ditundukkan. Biasa manusia mudah menjadi ingkar apabila dirinya sudah merasa pintar. Katanya agama itu dongeng belaka, kepada Tuhannya dia tidak percaya. Tunggu saja nanti apabila kau mati, sungguh azab Tuhan sangat mengginakan. Menyumbang sebenarnya menyumbang, memberi dengan keikhlasan. Menyumbang sebenarnya menyumbang, memberi demi ridho Tuhan. Kalau memang benar kau mau menyumbang, kenapa perhitungkan harta? Kalau memang benar kau mau menyumbang, kenapa mengharapkan menang? Dermawan sebenarnya dermawan, orang yang punya ketulusan. Dermawan sebenarnya dermawan, tidak mengharap keuntungan. Memberi 1000, mengharap 1.000.000, itu kan ingin cepat kaya. Memberi ribuan, mengharap miliaran, sudah jelas bukan dermawan.
sendiri dalam menggunakan uang. Tanyakanlah hatimu di saat memasang, mau cuci atau nyumbang. Semua orang tahu tentang perbedaan sumbangan dan perjudian, tapi dengan sengaja membutakan mata serta menutup telinga. Kalau pembongkaran sudah diacuhkan, ini pertanda kehancuran. Maka pembangunan akan jadi bumerang kalau runtuh keimanan. Dermawan, hayu para dermawan, menyumbang demi pembangunan. Menyumbang, hayu kita menyumbang, agar merata kemakmuran. Namun hukum Tuhan jangan disamarkan, yang haram jangan dihalalkan. Karena pembangunan tanpa ridho Tuhan takkan membawa keberkahan. Bukankah sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal? Wahai, ketahuilah, sesungguhnya Muslim bersaudara. Wahai, berpeganglah pada tali Allah Ta'ala. Bersatu padu, hayo, dan seirama, hayo, seiman sejalan, berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Hayo, bersatu padu, hayo, dan seirama, hayo, rapatkan barisan agar semua musuh Islam takkan punya kesempatan.
atas lautan, selalu diombang-ambingkan. yang tumbuh dua duri neraga harus ditelan pahit terasa menusuk pedih sampai ke hati. Oh, pedih
biasa ku lalui hari demi hari, sementara kau berpesta penuh cinta. Besarnya pengorbanan tiada kau hargai, tak menepis lalat yang hinggap di pipi. Telah ku tanam benih anggur yang merah, juga benih delima, tetapi yang tumbuh buah duri neraka. Harus ku telan, pahit terasa, menusuk pedih sampai ke hati. Betapa kejam permainan dunia yang penuh tipu daya, ternyata sang cinta tak selamanya indah, tak selamanya indah. Kekasih tak menggiurkan, permata tak menakjubkan, jabatan tak membanggakan, lingkungan tak menggairahkan. Apabila penyakit bersarang di badan, dunia tak lagi menjadi ukuran. Yang manis pahit di lidah, yang indah buruk di mata, yang kaya miskin di dada, yang gagah lemah dirasa. Apabila penyakit bersarang di badan, dunia tak lagi menjadi ukuran. Sebagai ujian, sakit pasti datang pada tiap insan. Zikirkanlah namanya, sabar tawakalah, mohon kesembuhan.
bahagia, paling bahagia, yang sehat walau tak punya, berharga, paling berharga, yang sehat dia terkaya. Peribahasa hidup dengan nasi dan garam, gairah selera penuh kelezatan. Jagalah sehatmu kawan, syukuri nikmatnya Tuhan. Gunakan sehatmu kawan, juanglah di jalan Tuhan. Betapa tingginya nilai kesehatan, itulah hartamu yang tak terbandingkan. Sebagai ujian, sakit pasti datang pada tiap insan. Zikirkanlah namanya, sabar tawakalah, mohon kesembuhan. Semoga musibah membawa hikmah, menghapuskan dosa. Kekasih tak menggiurkan, permata tak menakjubkan, jabatan tak membanggakan, lingkungan tak menggairahkan. Apabila penyakit bersarang di badan, dunia tak lagi menjadi ukuran. Yang manis pahit di lidah, yang indah buruk di mata, yang kaya miskin di dada, yang gagah lemah dirasa. Apabila penyakit bersarang di badan, dunia tak lagi menjadi ukuran. Deru perubahan menggema menggelora sebagai tuntutan dan juga kebutuhan. Ini perubahan jadi kesepakatan di segala bidang dan sendi kehidupan. Marilah kita benahi pangkuan Ibu Pertiwi dari
dari segala kotoran sampah pembangunan. Marilah kita mulai membersihkan jiwa ini dari ketidakjujuran, dan kemunafikan. Kita bersatu dalam kata perubahan, merubah kemapanan menuju perbaikan bagi bangsa. Janganlah perubahan menjadi kemunduran, salah kaprah. Cegahlah kerusuhan yang akan merugikan kita semua. Jangan tambah susah, ha-a-o ya-o ya-o. Jaga kesabaran, Ha-a-o ya-o ya-o. tegakkan keimanan, Ha-a-o ya-o ya-o. jaga persatuan, Ha-a-o ya-o ya-o. hindarkan perpecahan. Deru perubahan menggema menggelora sebagai tuntutan dan juga kebutuhan. Kini perubahan jadi kesepakatan di segala bidang dan sendi kehidupan. Marilah kita benahi pangkuan Ibu Pertiwi dari segala kotoran sampah pembangunan. Marilah kita mulai membersihkan jiwa ini dari ketidakjujuran, dan kemunafikan. Setahun sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Pagar rumahnya pun tinggi-tinggi, hidupnya pun sudah nafsi-nafsi di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota.
warganya. Berkurang sudah tenggang rasa di antara sesama, rasa perseorangan, sikap warga ibu kota, rasa kebersamaan sudah memprihatinkan. Hidup selalu terburu-buru, seakan-akan dikejar waktu di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Mereka bersaing dan berlomba, saling membanggakan harta benda di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Berbagai macam kesibukan meliputi warganya, tinggal sedikit kesempatan untuk berbagi rasa. Menipis sudah tali jiwa yang mengikat warganya, berkurang sudah tenggang rasa di antara sesama, rasa perseorangan, sikap warga ibu kota, rasa kebersamaan sudah memprihatinkan. Setahun sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Pagar rumahnya pun tinggi-tinggi, hidupnya pun sudah nafsi-nafsi di ibu kota, 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 di ibu kota. Di ibu kota.
banyak manusia, uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Tapi ingatlah, gunakan pikir bahwa pesta pastikan berakhir. Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Dunia bukanlah tujuan, namun hanya ladang tempat bertanam. Pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir. Oh, oh, oh. Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Tapi ingatlah, gunakan pikir bahwa pesta pastikan berakhir. Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Dunia bukanlah tujuan, namun hanya ladang tempat bertanam. Pesta pasti berakhir, 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 pesta